hari-hari yang Kau beri. Terima kasih kami boleh ada di bulan Januari di minggu ketiga ini Tuhan. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang boleh datang, mereka yang tidak bisa hadir karena rumah mereka mungkin kemasukan air atau mereka tidak bisa melewati jalan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Kami yang sudah hadir di sini, kami mau belajar firman. Karena firman-Mu itu terang bagi jalan kami Tuhan. Dunia mungkin menakutkan buat kami. Banyak persoalan yang datang silih berganti. Alam pun bisa bergelora. Badai pun bisa mengamuk. Tapi dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Kami butuh firman sekarang. Menjadi kekuatan buat iman kami. Meneguhkan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan berfirman kami mau dengar. Kami siapkan hati. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria Tuhan. Kau berbicara kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan, Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 1 sampai 9. Mazmur 34 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Di Alkitab itu ada judulnya, Dalam Perlindungan Tuhan. Judulnya begitu saudaraku ya. Ayat pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 9, ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Ini minggu dalam bulan ini yang pertama kali 2014 saya kembali melayani saudara di sini. Jadi tentunya dia sudah akan memasuki tema besar dari tahun lalu, Struggling with God. Kalau tahun ini sudah memasuki chapter 18, berarti khotbah berseri, seri yang ke-18 di awal tahun ini saudaraku. Ya, ini ada hari ini Struggling with God chapter 18 saudaraku. Nah ini hari ini kita perlu belajar tentang struggle with God itu supaya kontekstual saudaraku dengan apa yang kita alami, apa yang kita jalani dalam belakangan ini. Seperti khotbah-khotbah tahun yang lalu ya di seri 1 sampai 17, berapa hal yang penting yang sering sekali kita sebut berulang-ulang saudaraku. Sebagai seorang Kristen, perjalanan rohani kita, demikian pun sebenarnya orang yang bukan Kristen, hidup kita itu dibilah dengan 3 dimensi waktu yang besar, yaitu masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita. Masa depan adalah suatu mystery of life. Masa depan adalah suatu misteri hidup, saudaraku. Itu masih ada di tangan Tuhan. Kita hanya bisa mengantisipasi, mempersiapkan benteng iman yang baik untuk menghadapi apapun kondisinya. Itu disebut masa depan. Masa sekarang yang ada adalah masa yang sedang kita hadapi dengan berbagai problem yang ada, dengan berbagai cara kita menghadapi masalah itu. Selesai tidak selesai, tetap akan kita arungi. Itu masa sekarang.
Masa lalu kita lah masa yang sudah lewat, sudah menjadi sejarah kehidupan. Masa lalu ada suatu masa yang paling mudah untuk kita pelajari, saudaraku, karena dia sudah lewat. Di situ kita akan menyimak masa lalu kita itu. Ketika kita memperhatikan teliti, di situ kita menemukan ada kesalahan dalam kehidupan, ada kekurangan, ada salah membuat keputusan, ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada bagian-bagian sudah yang bagus harus dibuat menjadi jauh lebih baik. Jadi our past itu menjadi suatu guru yang baik, our present menjadi suatu dinamika iman untuk menghidupi. Our future itu still belong to God, tetap menjadi milik Tuhan. Nah, 3 hal itu tidak bisa lepas dari orang percaya. Ketika basic ini dibangun dengan baik, saudaraku, I believe, saya percaya, kita akan bisa menghadapi ke depan itu jauh lebih baik, saudaraku. Okay? Kita pelan-pelan untuk melihat supaya membangkitkan rohani kita itu, makan rohani itu diberikan jadi kuat ya, saudaraku ya. 31 Desember sebelum memasuki tahun yang baru, saudaraku ya, saya khotbah di Old and New di Hotel Yasmin itu, saudaraku. 3 tahun berturut-turut saya melayani di situ. Nah, saudara sekalian, 30 Desember ke bawah, katakanlah berapa jam atau berapa hari sebelum melewati 31 itu, saudaraku. Atau juga setelah lewati tanggal 1 sampai hari ini tanggal 19, berarti sampai 18, saudaraku, begitu ya. 31 Desember saudara akan mendengar banyak berita. Waktu itu saya melihat di TV itu. Indonesia ya, kecelakaan di Probolinggo ya. Itu berapa orang? 13 atau 18 orang meninggal total, tabrakan maut, saudaraku. Masuknya bus itu ke sungai itu, kalau tidak salah di Semarang, saudaraku. Kecelakaan di Medan, saudara. Mereka-mereka yang seperti itu, mereka tidak bisa memasuki 2014, gak boleh lewat. Dan kalau tanggal 1 sampai tanggal 18 ini, saudaraku, begitu ya. Itu kok kita teliti, di rumah duka itu ramai, saudaraku. That just the beginning. Itu baru mulai loh tahun ini. Di rumah duka itu ramai. Ramai sekali. Kenapa? Banyak orang hanya boleh lewat, hanya sampai 2 minggu dia harus selesai. Mungkin saudara akan berpikir, wajar Pak Antoni, karena umur saya baru 25, Pak. Saya boleh memasuki tahun ini dengan sampai minggu ketiga ini, umur saya masih muda, 25. Ya Tuhan beri saya kesempatan. Jangan lupa, ada yang umur 20 harus meninggal, gak boleh masuk. Gak boleh masuk. Wajar Pak, saya umur sebaya, umur saya sekarang 45 Pak. Lagi usia produktif untuk menghasilkan banyak penghasilan untuk masa depan anakku dan juga keluarga saya. Jadi Tuhan beri saya kesempatan hidup karena saya masih usia produktif, saya masih sebaya, masih kuat untuk menanggung kehidupan. Banyak orang umur 47 nggak boleh masuk. Produktif itu. Wajar Pak, saya boleh sampai hari usia saya sudah 66. Udah kerja capek, udah selesai, sekarang tinggal nikmati hari, melihat anak bahagia dan cucu. Ada yang umur 68 nggak boleh masuk. Jadi bisa masuk karena bisa atau tidaknya, bukan karena faktor usianya. Yang tua pun selesai kok. Yang muda pun gak boleh. Yang tua juga gak boleh. Faktornya bukan terletak di umur, bukan. Bukan terletak di umur. Saya baru pulang dari Manado, saudaraku. Saya nggak bisa melayani Jumat kemarin karena flight saya gak ada. Kamis malam itu pesawat nggak berani terbang, saudaraku. 745 nggak ada pesawat. Saya harus pindah ke hari Jumat. Kita lewati di kota Manado itu, saudaraku, itu luar biasa memang banjirnya ya. Luar biasa banjirnya. Di jalan itu, saudaraku, karena begitu deras sekali air dari gunung, saudaraku. Itu pinggir-pinggir jalan itu kan ada got, itu airnya bergelembung keluar. Seperti di film, saudaraku. Itu batu-batu keluar semua, itu aspal itu lepas semua, saudaraku, begitu. Kita jalan di tengah-tengah, kayak ada air itu saudaraku keluar begitu. Ya, deras sekali, itu gak bisa ditahan karena lubangnya sudah gak kuat, airnya keluar, batu-batu segini-segini keluar semua, saudaraku, dari gunung. Gitu. Deras sekali. Itu jalan ke Tomohon itu ambruk, saudaraku. Itu satu mobil masuk ke dalam. Satu keluarga, istri sama anak meninggal. Tuh.
Anak satu lagi sama supir keluar untuk cari bantuan. Yang di bawah tunggu di mobil itu kelelap, nggak bisa nafas, kena lumpur. Dikeluarin sudah kaku, saudaraku, mulai terbuka, nggak kuat menahan lumpur itu. Sulit sekali memahami begitu. Itu ambruk dia. Dan saya harus lewati kota itu. Pilih jalan lain. Ada satu jalan lagi atau lain. Tapi jalan dekat pinggir gunung itu sudah, orang bilang apa ya, sudah somplak sebelah. Tinggal sedikit satu mobil lewat, udah kelihatan jurangnya, saudaraku. Lewat juga sampai di Pemohon di Tondano, duduk sebentar ketemu orang, teman sudah ngomong, jalan tadi itu sudah nggak ada, Pak. Sudah turun dia, sudah selesai, tinggal lubang besar, nggak bisa lewat lagi, udah tertutup. Pindah jalan lain pulangnya. Jalan sebelah sana itu jembatan di Tateli itu ya, Tateli lupa, saudara. Itu putus juga. Terpaksa cari di jalan Tara-Tara yang kecil-kecil lewat gunung itu. Itu mengerikan, saudaraku. Very, very scary. Lampu mati semua, listrik gak bisa. Jalannya kecil di pinggir gunung, ya itu. Pelan-pelan merambat mobilnya itu kira-kira 2 jaman, saudaraku. Belakang gak ada mobil. Kalau itu bergetar dia, amblas, saudaraku. Gak ada orang di belakang, hanya mobil kita aja. Salah masuk lagi, kok belum lewat ya? Masuk kebun orang, saudaraku. Karena gelap, hanya bisa diterangi jalan. Lewat itu kok jembatan kecil banget. Hanya ada beberapa kayu, rupanya sudah amblas, orang taruh kayu. Lewat juga. Dan selesai harus balik lagi ke kota. Sampai di kota, udah dapat tiket. Jumat malam 7.45. Jam 1 makan dulu lewat Boulevard itu. Baru saya lewati jembatan itu, masuk restoran baru sebentar. Jembatannya sudah ambruk, saudaraku, begitu. Yang ambruk saya lewatin, bisa lewat. Udah dengar, udah habis. Yang saya lewatin juga udah ambruk semua, saudaraku. Jam 2 ke airport, jam 7.30 baru sampai, tinggal 15 menit. Saya pikir saya nggak dapat itu pesawat. Orang bilang, orang telepon tuh, Pak udah last call, cepat sedikit. Gitu. Life. Jadi bukan karena kita masih muda, karena kita masih udah tua, karena kita sehat, karena kita banyak uang, kita boleh memasuki tahun ini. Bukan itu, saudaraku. Bukan itu. Sekarang cuaca sangat-sangat ekstrim. Amerika minusnya di bawah 30 derajat. Minus di bawah. Yang tinggal di kolong-kolong itu mati, saudaraku, nggak bisa hidup mereka. Napi yang kabur pun kembali ke penjara, minta ditangkap balik, nggak tahan, dia kedinginan, tangkap balik, dibawa ke rumah sakit dulu, karena dia nggak kuat mau sembunyi di mana, semua salju, minus di bawah 30. Australia aja 12 derajat aja itu udah dingin, bukan main, itu minus 30, saudaraku. Ekstrim sekali, banyak yang mati. Jadi saya ingin memulai chapter 18 ini. Kita bisa masuk di sini bukan karena siapa-siapa. Satu kata sederhananya, karena anugerah Tuhan. Ini harus masuk ke sini nih. Basic ini harus tetap hidup. Karena anugerah Tuhan. Not because of you. Karena anugerah Tuhan. Bayangkan itu istri sama suami itu sama-sama dokter itu ya. Saya lewati rumahnya di Hook. Gede rumahnya itu orang Manado itu. Mereka dokter dua-duanya. Anaknya dia harus, pagi-pagi anaknya mau tes di Manado. Bawa mobil ke sana, selesai. Pulangnya dia jadi mayat. Bukan sakit, bukan apa, istri 40-an, anak baru 15 tahun, harus meninggal begitu. Sulit bagi dokter laki-laki itu untuk menerima kenyataan begitu. Tidak di planning, bukan karena sakit, hidup-hidup sehat-sehat, telan lumpur sampai mati. Sulit untuk memahami hidup seperti ini. Jadi kita start mulai dengan, kalau kita ada di sini, kita boleh masuk sampai minggu ketiga ini, saudaraku, because of grace of God. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi kita bisa hidup. Dari anugerah demi anugerah, dari anugerah ke anugerah kita hidup, saudaraku. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita melewati hidup ini. Gak mampu kita. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam hidup saya manusia, benar. That is our part. Doing your part the best. Dengan baik, saudaraku. Tapi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan. Dan bukan our right, bukan hak kita. Itu adalah bagian daripada Tuhan yang melakukannya. Baru kita bisa menghadapi hidup ini dengan baik, saudaraku. Sikon apapun modelnya. Jadi kalau kita start dengan
grace of God dasar sudah kuat, baru kita kembangkan khotbah kita hari ini. Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi pertanyaannya menjadi sederhana. Sampai hari ini, siapapun kita, waktu sudah ada duduk di sini sampai minggu ketiga, coba saya tanya, saudara bisa jawab dengan baik enggak? Masihkah engkau mengatakan Tuhan itu baik? Saudara harus jawab dengan bijak dan hati-hati. Karena kalau nanti ditembak dari bagian sisi yang lain, saudara menjadi iya ya. Tidak sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik. Untuk hal yang kita terima yang menyenangkan. Enggak sulit saudaraku, enggak sulit. Coba, suami dokter itu. Bisakah saat itu dia mengatakan Tuhan itu baik? Sulit sekali. Sulit sekali. Tadi pas di shot jemaat. Setiap wajah yang ada. Bukan aku cari mana yang paling ganteng, mana yang paling cantik. Aku gak cari itu. Yang saya lihat mana yang nangis. Ketahuan juga ada yang nangis, saudaraku. I don't know what happened to you. Tapi kalau saya tanya kamu yang tadi sedikit hapus air mata itu. Can you see God is good untuk saat ini? Mungkin bagi kamu sulit loh. Susah Pak. Lagi sulit sekali. Saya ngerti itu. Saya ngerti bahasa itu. Jadi sangat dibutuhkan suatu kerohanian yang baik untuk mengatakan God is good, not only for small aspect, untuk bagian-bagian yang kecil. No. When we say God is good, semua bagian kehidupan itu dia. Semua bagian kehidupan, even harus dengan air mata. Ini rohani, saudaraku. Kita bicara mengenai spiritualitas ini rohani. Kalau hanya bagian-bagian yang kita merasa kita nikmati, kita bilang God is good, saya rasa itu bagi semua orang akan mampu. Tapi justru demonstrasi dari iman, kehebatan kerohanian, kualitas dari kerohanian itu dilihat bukan sekedar bagian itu, tapi we can see whole. Kita secara keseluruhan, we can still say God is good. Rohani itu berbaik, saudaraku. Itu begitu. Nah, untuk menjelaskannya memerlukan waktu dan kemampuan berpikir yang baik. Baru-baru ini saya melayani seorang anak gadis asal Manado. Dia itu kurus sekali karena sakit. Sakitnya karena jantungnya udah rusak. Rusak jantungnya. Harus dioperasi, ganti jantung. Dapat dokter dari Amerika, saudaraku. 3 opsi ditawarkan dokter itu. 1, donor jantung dari manusia yang lain. 2, pakai jantung buatan yang plastik itu, saudaraku. 3, pakai jantung binatang. Binatang itu opsinya 3. Ya. Babi, monyet, anjing, saudaraku. Nah, kalau jantung manusia, kata dokter itu sekalipun jantung, bukan brain, bukan otak. Sekalipun jantung, tapi itu milik manusia yang lain. Kalau dimasukkan ke tubuh anak gadis itu, kemungkinan sangat besar, kalau diri pendonor jantung itu ada suatu kelainan. Misalnya dia ada jiwa sadismenya, itu bisa muncul dalam diri anak gadis itu. Posibilitas sangat besar. Kalau opsi kedua, itu jantung buatan dari plastik, itu tidak dijual di ITC Mangga 2. Enggak jual, bos. Itu belinya di Singapura atau di Amerika, itu ratusan juta. Kalau jantung binatang, 3 binatang itu yang the best adalah babi, saudaraku. Jantungnya babi. Anak ini pilih apa, saudara tahu? Dia pilih jantung babi. Kenapa kamu tidak pilih jantung manusia? Enggak mau, Pak. Misalnya dia agamanya lain. Nanti saya udah pakai jantung dia. Tiba-tiba dalam diri saya muncul drive yang ingin menyangkal Yesus. Saya tidak mau. Atau dia itu punya pribadi yang ada kelainan atau apa. Itu bisa dalam diri saya. Aku enggak mau. Dia pilih jantung binatang. Jantung pendeta aja dia nggak mau. Banyak pendeta nggak benar sekarang. Jantung plastik terlalu mahal. Dia pilih jantung babi. Jantung babi pun ada resikonya. Kan begitu. Tapi mau tahu anak gadis itu bilang apa? Itu mengharukan saya loh. Pak, Tuhan itu baik. Kok bisa? Kenapa? Pertama, pacar saya mendukung saya. Dia tidak tinggalkan saya. Kedua, keluarga saya mendukung saya. Ketiga, saya dapat dokter dari Amerika.
Keempat, saya dapat bantuan sosial dari pemerintah. Begitu. Tuhan baik sama saya. Walaupun dokter mengatakan kalau pakai jantung babi, daya tahannya 20 tahun. Habis itu selesai. I don't care, Pak, 20 tahun ke depan. Saya nggak peduli. Kenapa? 20 tahun di depan itu masih rahasia Tuhan. Saya nggak peduli, Pak. Yang saya pikirkan now, present. Saya harus baru operasi kemarin. Saya harus dioperasi dengan baik. Saya harus survive. Saya harus hidup. 20 tahun ke depan, I don't care. Itu bukan hakku. Itu bagiannya Tuhan. Bagus tuh. Mungkin sering dengar khotbah saya kayaknya di saudaraku. Itu urusannya Tuhan, Pak. Saya nggak pikir. Yang pikir bagaimana harus survive hari ini. Harus operasi, harus yakinkan diri supaya aku bisa hidup. 20 tahun nantilah. Dia bisa ngomong seperti itu. God is good. Ironis dalam hidup, manusia sudah tidak mau pilih organ manusia lain. Orang nggak mau. Orang pilih organ binatang. Babi binatangnya. Walaupun organnya dari babi, kalau dia kan binatang. Sama manusia kan lain kan. Harus adaptasi juga jantungnya. Dengan kita punya tisu, kita punya badan ini harus adaptasi juga. Saya kepikir, kalau malam-malam bunyi babi gimana ya? Itu babi itu saudaraku. Karena pakai jantungnya dia. God is good. Nah kalau begitu kita lihat. Kita masih pakai kita punya sendiri. Badan-badanku, organ-organ yang Tuhan berikan kepadaku. Masa kita tidak bisa mengatakan God is good? Orang pakai yang binatang punya, ya, she can still say God is good. Saya rugi, Pak, tahun ini. Iya. Saya problem besar, Pak. Iya. Saya kehilangan, Pak. Ngerti. Baru awal tahun, Pak. Banyak hal yang persoalan sudah datang menumpuk. Understood. Tidak ada orang yang tidak hadapi masalah. Ada. Maka saya ingin mengatakan, sekalipun lewat air mata, susah mengucapkannya. Saudara benar-benar mengucapkan dengan hati yang tulus. God is good. Tidak mudah sih, kalau kita mau nyimak seperti ini. Gak akan mudah. Akan penuh dengan kesulitan. Karena dimensi setiap hidup orang menjadi berbeda. Desember lalu, waktu saya khotbah di sini, saya notice sih, saya memperhatikan jemaat loh. Walaupun saya ngomongnya begini-begini, saya konsen, tapi saya perhatikan jemaat. Waktu itu saya khotbah mengenai itu tentang ayat itu mengenai tentang memasuki mengakhiri tahun itu. Still, poinnya hampir mirip kan begitu. Masih bisa kamu melihat Tuhan itu baik dalam semua aspek. Saya gerakkan dengan banyak contoh. Waktu di tengah khotbah agak keras saudaraku, saya melihat dua orang langsung pergi mereka. Mungkin saya tidak berpikir dia tidak suka saya, bukan itu. Tapi firman itu bagi dia sulit. Kok bisa good? Yang saya alim keluar dia saudaraku. Kok bisa good? Sementara saya alim, bagi dia sulit untuk dia mencerna. Good kok kayak gitu? Hati dia yang sakit itu seperti kena di-strum oleh saya tambah sakit. Good kok begitu? Saya lihat dia langsung keluar. Saya enggak merasa saya harus apa enggak, saya merasa kasihan. Karena dia enggak bisa masuk ke situ. Mana good? Kenapa good begini? Yang goodnya kan mesti menurut saya yang pikir gitu, Pak. Not always like that hidup ini. Tidak bisa seperti itu, saudaraku. Saya sudah ngomong, ada bagian yang menjadi kewajiban dan hak kita untuk mengurus dengan baik. Tapi life ini tidak semua bagian menjadi tanggung jawab kita untuk membereskannya. Bukan. Separuh yang kita lakukan. Separuh lagi kerja Tuhan yang kerja loh. Gak bisa yuk kita ambil alih semua hidup ini. Gak bisa, saudaraku. Gak bisa. Mana bisa itu dokter yang anak istrinya itu meninggal itu bagian dia. Nggak bisa, itu bagiannya Tuhan. Disaster lewat alam, itu bagian Tuhan. Masih sehat kok kemarin, masih cerita kok. Mau tes di Manado, mau ujian. Itu bagian Tuhan. Bagian yang tidak bisa kita mengerti. Mungkin saat ini kita tidak mau disebut gimana pun, dia tidak bisa mengerti. Tapi itu bagian. Karena kehidupan di tangan Tuhan. Ya kan? Kehidupan di tangan Tuhan. Kita tidak bisa memperpanjang, kita tidak bisa memperpendek, saudaraku, di tangan Tuhan.
Kalau God let it happen, mau dibilang apa? Begitu banyak mobil yang lewat, pas pada mereka, itu ambruk dalamnya. Begitu banyak mobil yang lewat, pas saya lewat, udah lewat, baru selesai jembatannya ambruk. Mana bisa kita comprehend, mana bisa kita menangani itu. Kalau bukan karena tangannya Tuhan. Ya. Berapa kali saya lewatin itu saudaraku. Lewat udah ambruk. Mau ambruk saya lewat, sejam kemudian sudah nggak ada jembatannya Pak. Habis sudah, tadi baru saya lewati. Kan kita tidak bisa. Saya juga nggak mengerti kenapa harus begitu. Itu memberikan penjelasan, Tuhan masih mau saya hidup. Kan kalau waktu kita mau selesai, sangat gampang loh bagi Tuhan. Itu teman itu, dia lebih bahaya lagi. Pak, waktu saya turun dari airport sampai ke Manado, mobil saya, supir saya udah jalan nih. Pas di tempat yang ambruk itu, udah jalan sebentar, supir saya bilang, Pak ini tanah udah bergetar. Ayo sedannya cepat segi. Waktu saya lewat dikit, saya lihat belakang mobil udah turun ke bawah. Udah anjlok 16 meter di bawah jurang. Pas di belakang saya Pak, saya udah lewat tuh ban. Siapa bisa? Maka saya bilang grace, anugerah saudaraku. Jadi kita bangun iman seperti itu. God is good. Walaupun hari ini kamu harus ngomongnya dengan nangis. Lebih baik seperti itu daripada ketika kita bersikap menyalahkan, nanti 2 tahun ke depan, di situ baru kelihatan. Untung loh hari itu terjadi begitu. Tapi hari itu saya sangat marah sama Tuhan. Forward. Kacaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Adakah bagian dari kehidupan kita yang semua terjadi itu, yang di depan itu, yang Tuhan tidak tahu? Saya rasa nggak ada. Kita ini kecil sekali manusia ini, dengan alamnya nggak bisa hadapi kok. Tuh, sedikit saya lihat di laut itu ombaknya tinggi sekali. Saya perhatikan, tuh lihat tuh, ombaknya itu, air lautnya itu bukan biru lagi, biru sudah di tengah. Dia sudah warnanya kuning, berarti terlalu banyak pasir yang sudah ditarik oleh dia ke tengah. Berarti bisa longsor ini, begitu. Itu gedung itu bisa miring tuh hotel itu. Begitu saudaraku. Coba lihat diri pelan-pelan. Anugerah, kebaikan Tuhan, kita jalani, depannya misteri, apa yang ada sekarang kerjakan baik, yang lalu itu mari dicambukkan pelajaran berharga untuk hidup jauh lebih baik. Harus ada perubahan. Quality hidup harus lebih baik. Tapi kehidupan yang kita jalani pasti berkurang. Badan pun tidak akan tambah sehat lagi. Ya, anak-anak sudah besar, dia akan pergi sendiri-sendiri menikah. Ya, dia sudah kuliah, old and new, nyanyi, ya, Happy New Year, salam-salam, pelukan sama dia. Sedikit itu, mana mau dia peluk-pelukan sama kamu. Dia pelukan sama pacarnya, saudaraku. Gitu. Mama papa di rumah aja lah. Kan begitu. Nanti mereka married, mereka pilih sendiri. Lama-lama masih ingat, tinggal. Gitu. Habis tinggal begini, berdoalah siapa duluan pulang, saudaraku. Memang begitu, tapi quality harus tambah baik. Quality. Pure, quality itu, kerohanian itu. Kualitas mengerti hidup harus tambah baik, jangan turun dia. Harus tambah baik. Usia boleh tambah tua, rambut bisa menjadi putih, tapi quality must be better. Harus lebih baik. Jikalau quality menjadi jelek, itu bahaya hidup. Berarti selama yang kita hidupi, kita tidak pintar rohani untuk menyimak our past masa lalu kita. Kita nggak pintar. Minggu lalu kan dikasih ilustrasi itu masih ingat gak saudaraku? Tadi saya coba testing tanya berapa jemaat, ada yang ingat, ada yang enggak. Masih ingat ya Desember saya kasih ilustrasi itu? Oh iya Pak ada. Seorang kecil Allah, saya kasih ingat. Masih ingat? Pagi itu sebelum pergi ke sekolah, anak kecil itu, dia tulis satu catatan untuk mamanya. Mama, hutang mama kepada Alok sebagai berikut, titik 2. 1, dalam 2 minggu ini Alok gosok gigi terus. Mama hutang 500 rupiah. 2, dalam seminggu ini nilai Alok ujiannya 100 semua. Mama hutang 500 rupiah. 3, kemarin mama capek, kaki mama Alok pijit. Hutang Alok sama mama 500 rupiah. Diurut dia total hutang mama 3.000 rupiah. Taruh di tempat meja belajar, pergi sekolah. Jam 10 mamanya bersihin kamar, lihat catatan itu, mamanya baca, tersenyum dia.
Dia taruh 3.000 di sana, kemudian dikasih ditambahin catatan baru. Sorenya anaknya pulang, ada duit 3.000, ambil. Saceng itu 3.000, ambil, taruh di kantong. Baca catatan baru dari mama. Ini total hutang mama 3.000, mama bayar ya. Berikut kalimatnya. Berikut adalah hutang alok kepada mama. Titik 2. 1. Dari umur 1 sampai 10 tahun, hidup di rumah mama, makan, mandi, semua. Total hutang alok kepada mama 0 rupiah. 2. Selama hidup pernah sakit gigi, demam, diare, bawa ke dokter, totalnya hutang kepada mama 0 rupiah. 3. Hadiah Natal, kado, ulang tahun, baju sekolah, seragam, ya, selama sampai 10 tahun hutang alok kepada mama 0 rupiah. Diurut mamanya sampai total hutang alok kepada mama 0 rupiah. Anak itu nangis, dia baca itu. Dia ngerti bahasa cinta. Dia ngerti dia. Dia peluk mamanya, dia keluarin uangnya. Ma, ambil balik saceng ini, ma, ambil balik sacengnya. I want to love mom better. Aku mau lebih mengasihi mama. Ilustrasi ini kadang-kadang menyindir kita, saudara tahu? Kayak alok kita. Maka kamu tidak bisa bilang, apa baiknya Tuhan? Jadi kayak alok kan? Seperti anak kecil. Yang kamu ingini, kamu tidak dapat, marah. Aku pun gitu, sama kan? Kayak anak kecil kita. Tapi kita harus growing. Day by day, dengan rohani yang baik, kita harus growing tambah lama, tambah memahami. Kenapa Tuhan tidak kasih aku? Kenapa Tuhan tidak jawab aku? Justru yang aku pengen Tuhan tidak kasih. Banyak cita-citaku, keinginanku yang saya doa Tuhan tidak kasih. Saya belajar dari situ untuk tidak kecil hati. Kenapa Tuhan tidak kasih? Tuhan tidak kasih pun itu menyatakan God is good. Ilustrasi sederhana, jangan lupa ya. Jadi kalau menjelaskan kepada teman-temanmu gampang sekali nanti. Pakai cara saya aja. Papa di dunia, anak umur 15 tahun. Minta mercy papa, gak boleh. Kenapa papa? Baru 15, SIM-nya gak ada. Papa kok kayak gitu sih? Secara mental kamu belum siap, nanti bisa tabrakan fatal. Anak itu nangis, marah, kecewa, bisa jadi benci sama papanya, bisa sakit hati, uang banyak, apa ada papa orang lain, anaknya diberiin, teman sekolah, sama-sama sekolah SMP kelas 3 dibeliin, papa enggak mau, dia benci, papanya I don't care. Yang saya lakukan karena saya tahu, that is not good for you. Jawaban papanya untuk say no, itu that is the best for his son. Dan anaknya suatu hari akan mengatakan, papa, kamu baik sekali. Untuk you tidak kasih saya. You kasih saya akan kecelakaan. Karena saya belum siap secara mental. Is it good? Iya. Yeah. Kalau saya bapak, bisa begitu, gimana yang di atas? Kadang-kadang kita seperti anak kecil. Maka kalimat tadi agak sulit jawab ya. Tuhan itu baik sama aku. Yang benar aja. Kenapa jadi begini nih hidup? Dulunya aku enak, gajiku besar, cita-cita tinggi, keluarga lengkap, jabatan oke. Sekarang dalam kondisi begini, memprihatinkan. Masa saya harus mengatakan God is good, Pak? God is good bukan karena situasi kondisinya. No. Situasi kondisinya justru harus mendukung kita untuk mengatakan God is good. Bukan itu pendukungnya, faktor pendukungnya grace of God. Itu dia, anugerah Tuhan. Kenapa kita tidak melihat dalam sisi bagian hidup lain kita, saudaraku, sangat banyak anugerah yang Tuhan berikan. Kenapa tidak lihat bagian itu? Waktu terakhir di Desember saya ngomong, kita harus berubah loh dalam hidup. Saya akui, saya harus banyak hal yang berubah juga dalam hidup. Saya orangnya kadang-kadang cepat marah. Kalau sudah Sabtu Minggu memberi makanan kepada ribuan jemaat, pindah kota sini, kota ini, capek saudaraku. Itu sangat gampang explode. Sangat gampang. Bawahan itu ada salah dikit aja, bisa marah saudaraku. Saya tahu. That is not good. Saya tahu itu. That is not good. Itu tidak baik. Mungkin ada orang-orang di bawah saya itu luka hatinya oleh saya. Saya tahu that is not good. Itu tidak baik.
Mungkin orang-orang di bawah saya, dia takut sama saya ngomong apa ikuti. Tapi dalam hati dia takut dalam hati dia, saya tidak mau kerja lagi sama you. I know that. That is not good. Saya harus ubah loh. Tapi untuk mengubahnya kan tidak gampang. Kita sudah terbiasa terbentuk menjadi orang yang disiplinnya kuat sekali. Gak gampang. Ibadah jam 7.30, jam 7 saya sudah datang. Ya, saudaraku, teman-teman belum ada, saya sudah ada. Ya, mau ke pesawat 2 jam sebelumnya saya udah jalan sampai sana, check in. Saya sebelum check in, udah selesai check in, saya duduk di lounge. Masih ada 1 jam minum kopi, bisa buat banyak hal. Boarding, I'm the first atau yang ke-10, saya senang sekali. Saya sekarang dengan teman-teman yang beda cara berpikir, lambat banget. Selalu harus, Pak, udah last call, malu bukan main. Harus ada bus khusus bawa kita ke pesawat. Masuk-masuk kan lewat lorong, banyak orang liatin kita. Pak pendeta lah, kan lebih malu saudaraku. Sulit sekali. Tapi saya harus berubah loh. Dan orang yang paling tahu engkau berubah atau tidak adalah orang yang paling dekat dengan kamu. That must be your wife. That must be your husband. Atau you punya anak saudaraku. Itu dia. Jadi kalau nanti you ngomong sama suami, sama istrimu, "Mah, Papa berubah enggak?" Jangan marah ya. Kalau dia ngomong kencang pada kepalanya. Papa tidak berubah, tambah parah, Pak. Kenapa? Dulu marah lempar handphone. Handphone saya ambil, saya jual, Pak. Sekarang marah lempar kuali, Pak. Kuali dijual enggak masak. Jadi kenapa? Waktu suami saya tanya begitu, Pak, aku ngomong iya, padahal enggak. Kalau you ngomongnya bohong karena sekedar takut suamimu marah, kamu sudah menjebak dia di dalam ketidakperubahan. Karena kamu bilang iya, dia senang pada tidak berubah. Dan suami atau istri yang tanya kepada orang itu, kamu tidak boleh marah sama dia. Kalau kalimatnya pure, murni, jujur dia ngomong, that must be from God. Datang dari Tuhan. Ya. Saya orang yang sulit diajar. Saya orang yang sulit diatur. Tapi beberapa teman yang lembut-lembut ngomongnya pelan-pelan, pulang saya nyimak loh. Pak, gak boleh gitu Pak. Nanti teman-teman di bawah itu mereka luka hati gitu. Pulang mikir loh saudaraku. Mikir loh. That is right. I must change. Untuk suatu quality yang lebih baik. Tidak mudah. Ya, setiap kita begitu loh. Harus dituntut perubahan dalam hidup. Ya. If you say God is good, if you say life is grace of God, dan hari ini masih bisa survive. Tomorrow, I don't know. Yang jelas, nanti sementara kita hadapi disaster begini, banjir begini, what else? I don't know. Yang jelas, suhu politik akan panas nih. Pemilihan anggota DPR MPR, pemilihan DPR MPR, pemilihan legislatif kan, pemilihan calon presiden, panas nih tahun ini. Whatever, semua bisa, saudaraku. Kita harus punya basic yang very strong, saudaraku. Bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidup ini. Yes. Tapi dengan kekuatan dari tangan Tuhan. Kita sangat terbatas loh. We just very small. Untuk airnya kita takut sekali, saudaraku. Biasanya mandi air senang kan, lihat air berkencang, takut komen, saudaraku. Airnya bergelombang, main-main di airnya, saudaraku. Di samping-samping mobil, cerut, cerut, di air sana, cerut, gitu. Nanti kalau mobil dibawa gimana? Jadi perahu dia. We need grace of God. Kita butuh suatu reconfirm untuk suatu peneguhan balik atas kerohanian kita untuk facing future. Kita perlu suatu keberanian untuk bagian-bagian yang you harus sedih, tapi gimana pun mungkin hari ini saya tidak mengerti. I must say God is good. One day I will understand. Bagi orang dunia kan bilang enggak. Kenapa kamu bisa masing-masing bilang Tuhan itu baik kalau sudah begitu modelnya? Daud tulis ini, saudaraku, tadi itu pada saat dia lagi sulit sekali loh, diusir dia. Dia become nothing, saudaraku. Karena dia udah become nothing, dia takut, dia pura-pura nggak waras, saudaraku. Diusir dia. Tapi still ayatnya keluar, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia tulis bukan dalam kondisi jadi raja, dalam kondisi everything dia punya, dalam kondisi sangat low tingkatannya. Bahkan diusir orang sudah, dianggap sudah gila. Tapi dia masih bisa ngomong, kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu. Bisa loh dia. Bisa loh dia. Kalau orang ini bisa, kenapa kita tidak? Why? Tidak kalah kualitas iman. Pemahaman firman oke. Why? Nah, sebab lihat sekarang pelan-pelan. Perhatikan hidupmu sendiri sekarang. Baru awal tahun, minggu ketiga. Baru the new year, 2014, diawali. Khususnya, ya banyak negara ya. Negara Amerika kayak apa, Filipina kayak apa, Indonesia kayak apa. Diawali dengan suatu sign. Ya kan? Disaster. Kalau Jakarta sih sudah every year itu. Kalau gak banjir bukan Jakarta, saudaraku. Kenapa Belanda, Netherlands istilahnya, Netherlands, gak ada tanahnya, itu negara, air semua. Tapi mereka membangun dam itu, bendungan. Maka kota-kotanya semua belakang, ya kan? Amsterdam, Rotterdam, itu dam semua, saudaraku. Hebat teknologinya. Negara itu bisa hidup di tengah-tengah air, still survive. Rotterdam, Amsterdam, seperti itu. Karena mereka hidup, airnya di atas, mereka di bawah, hidup mereka. Mungkin masih belajar dari Netherlands. Kalau enggak Jakarta, ganti nama, terpendam, selesai. Pakai dam juga, saudaraku. Pakai dam juga. Terpendam, ada damnya juga, saudaraku. Selesailah. Masing-masing melihat diri dengan baik. Yang tadi saya lihat kamu nangis itu, saya mau loh, hati saya terharu, benar. Saya mau air matamu itu menjadi suatu cara Tuhan untuk membuka rohani boleh baik. Iya ya Pak, ya supaya jadi berkat. Kamu khawatir sekali, rasa-rasanya awal tahun sudah 1001 macam masalah muncul. Mimbar ini harus meneguhkan engkau. Reconfirm. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Reconfirm. Kecaplah.